Hai semuanya, jumpa lagi di channel Indira's Kitchen. Kali ini aku akan share cemilan simple yang bisa juga kalian jadikan di jualan untuk rasanya ini enak banget. Yang mau tahu resepnya yuk langsung saja tonton videonya sampai habis karena info dan penjelasannya sudah lengkap. Pertama, kita siapkan wadah, masukkan 120 ml air hangat, tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Tambahkan 1 sendok teh ragi instan, aku menggunakan Fermipan. Kemudian semua bahan ini mau aku aduk hingga tercampur rata. Lalu bisa kita tutup menggunakan kain yang bersih, dan ini mau aku diamkan kurang lebih selama 10 menit. Dan kalau sudah berbusa gini, tandanya si ragi itu masih aktif ya bun. Langsung saja bisa kita tuang ke wadah yang cukup besar. Selanjutnya kita masukkan 1 butir kuning telur. Ini kuningnya pecah, gak apa-apa ya bun, ini masih fresh kok tadi telurnya. Kemudian ini bisa kita aduk hingga tercampur rata. Pastikan si gulanya itu sudah larut ya bun. Kemudian bisa kita masukkan 250 gram tepung terigu. Di sini bisa kalian gunakan yang pro tinggi atau pro rendah, atau kalau mau di mix juga bisa ya. Lalu ini bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata. Ini kalau adonannya sudah mulai berat gini nggak apa-apa banget. Kemudian ini si adonannya mau aku uleni menggunakan tangan. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih ya. Tapi kalau kalian mau pakai sarung tangan juga boleh. Menurutku sih ya, aku pernah pakai sarung tangan cuma agak ribet gitu bun. Jadi aku lebih suka kalau langsung pakai tangan gini aja. Dan ini mau aku uleni sampai setengah kalis gitu. Setelah setengah kalis, kita tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 30 gram margarin. Lalu untuk adonannya ini mau aku uleni kembali menggunakan tangan. Di sini aku uleni manual aja ya bun. Kalau mau lebih cepat, kalian bisa gunakan mixer. Karena kalau manual gini emang prosesnya agak lama gitu. Dan ini bisa dilihat untuk adonannya sudah halus. Kemudian ini mau aku tes, ambil sedikit adonan, kemudian kita tarik. Nah, ini dia adonannya sudah transparan ya bun, tandanya si adonannya sudah kalis. Selanjutnya untuk adonannya ini mau aku bentuk bulat kayak gini. Pastikan bagian atasnya itu rapi ya bun atau mulus. Dan ini mau aku istirahatkan di suhu ruang. Di sini aku mau tutup menggunakan plastik wrap, atau bisa juga kalian tutup menggunakan kain yang bersih. Dan untuk adonannya mau aku istirahatkan kurang lebih selama 40 menit di suhu ruang ya bun. Dan sambil menunggu adonannya mengembang, kita ke tahap selanjutnya. Siapkan blender. Di sini aku mau blender 50 gram kacang cacah, atau bisa juga kalian gunakan kacang kiloan gitu. Tapi pastikan kacangnya sudah disangrai. Ini pun aku pakai kacang cacah sudah aku sangrai ya bun. Dan setelah kita blender kayak gini masih ada teksturnya, kita pindahkan ke wadah dan ini kita sisihkan. Kemudian kita balik lagi ke adonan yang sudah kita diamkan tadi selama kurang lebih 40 menit. Ini bisa dilihat adonannya sudah mengembang dengan baik. Mulus banget ya bagian atasnya. Kemudian kita baluri menggunakan sedikit tepung terigu di bagian atasnya. Dan untuk adonannya ini mau aku kempeskan ya bun, untuk membuang angin yang ada di dalamnya. Selanjutnya adonannya mau aku pindahkan ke alas kerja yang sudah dibaluri dengan tepung terigu. Dan ini mau aku bagi menjadi 17 bagian, dengan 16 bagiannya itu beratnya ada 26 gram. Sedangkan satu bagiannya ada berat 19 gram ya bun. Untuk membagi adonannya itu tergantung nanti harga jual yang kalian patok ya bun. Bisa dibagi menjadi 18 bagian, 19 bagian, 20 bagian, atau bisa juga dibagi menjadi 16 bagian. Jadi bisa kalian sesuaikan saja nanti tergantung harga jualnya. Nah ini adonannya mau aku bentuk bulat, pastikan kita bentuk rapi ya bun. Nggak perlu yang sampai mulus, pastikan rapi aja dan tidak ada adonan yang terbuka gitu bagian atas dan juga bawahnya. Nah ini dia adonannya sudah kita bentuk bulat semuanya ya bun. Ini sengaja aku tutup pakai kain supaya tidak mudah kering. Ambil 1 buah adonan yang kita bulatkan pertama kali tadi. Kemudian kita letakkan di atas alas kerja dan baluri menggunakan tepung terigu. Selanjutnya untuk adonannya ini mau aku rolling. Sini aku pipihkan menggunakan bantuan gelas karena rolling pinku itu nggak tahu kemana. Jadi ya udah aku pakai gelas aja. Ini bagi yang nggak punya rolling pin bisa juga kayak aku menggunakan gelas kayak gini.
Dan ini aku bentuk seperti oval gitu, lalu kita bagi menjadi dua bagian ya bun. Dan bisa kalian lihat untuk bentuknya cukup rapi, kita lakukan sampai selesai. Dan ini dia adonan yang sudah aku bentuk semuanya, kemudian kita akan tutup menggunakan kain dan kita akan diamkan kurang lebih selama 25 menit sampai 30 menitan. Dan setelah kita diamkan, kita akan buka dan ambil satu buah adonan yang pertama kali kita diamkan tadi. Ini bisa dilihat adonannya sudah mengembang ya bun. Kemudian untuk sisanya kita akan tutup supaya tidak mudah kering. Lalu bisa kita celupkan ke dalam putih telur yang sudah kita kocok lepas dan juga sudah aku beri sedikit air sampai nanti berbusa. Dan terakhir kita akan baluri menggunakan tepung panir. Untuk tepung panirnya ini sengaja aku blender supaya nanti hasilnya lebih halus aja ya bun. Dan ini pastikan terbaluri dengan baik. Oke, ini dia adonan yang sudah kita baluri menggunakan tepung panir. Ini harus bertahap ya bun. Dan untuk menggorengnya juga harus bertahap dari adonan yang pertama kita buat tadi ya. Selanjutnya bisa digoreng menggunakan minyak yang sudah panas. Di sini aku menggunakan api sedang cenderung kecil supaya tidak mudah gosong. Dan ini jangan langsung dibalik, kita tunggu nanti bagian bawahnya kecoklatan baru dibalik kayak gini. Pokoknya ini kita goreng sampai nanti setiap sisinya itu berubah kecoklatan. Dan kalau adonannya sudah mengembang gini, sudah matang ya bun, dan warnanya juga sudah berubah kecoklatan. Langsung saja bisa kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan sampai semuanya selesai kita goreng. Dan ini dia adonan yang sudah kita goreng semuanya. Maaf, satu picisnya tadi sudah kemakan duluan. Dan ini kondisinya sudah dingin ya bun. Jadi bisa langsung kita potong menjadi dua bagian. Aku menggunakan pisau yang bergerigi kayak gini. Atau kalian bisa gunakan pisau yang apa aja ya bun, pastikan pisaunya itu tajam. Dan kita potongnya juga jangan sampai putus. Bisa dilihat bagian dalamnya itu kopong. Ini matang sempurna ya bun. Kemudian bisa kita isi dengan selai coklat. Di sini aku beli kiloan di toko bahan kue. Ini terlalu kental ya bun coklatnya, jadi nanti bisa juga kalian campur aja dengan sedikit minyak goreng supaya tekstur coklatnya agak sedikit cair dan juga nanti lebih hemat aja kalau mau dijadikan ide jualan. Setelah diisi dengan selai coklat, kemudian kita tutup dan bagian atasnya juga kita beri olesan selai coklat ya bun. Selanjutnya bisa kita baluri ke dalam kacang cacah yang sudah kita blender di awal tadi. Kalau beli kacang cacah itu kan agak mahal ya, jadi kalian bisa gunakan kacang tanam beli di warung gitu. Nanti kalian sangrai sampai matang, terus tinggal dikupas kulitnya dan juga di blender kayak gini. Dan ini dia setelah aku buat semuanya ya bun. Hasilnya cukup cantik dan ini kalau mau dijual bisa kalian kemas menggunakan plastik OPP. Di sini aku menggunakan ukuran 8 kali 10 cm dan ini pas banget ya bun. Kemudian di sini aku tambahkan stiker thank you di atasnya untuk mempercantik. Harga jualnya bisa kalian sesuaikan di daerah masing-masing. Kalau di tempatku ini bisa dijual di harga 3 ribuan atau bisa juga kalian jual di harga 2 ribuan tapi ukurannya lebih diperkecil aja ya bun. Bisa dilihat coklatnya itu melimpah banget. Dan untuk rasanya ini beneran enak banget. Tekstur kuenya lembut, coklatnya lumer di mulut. Dan juga ada tekstur kerasnya dari tepung panir dan juga kacang cacah. Kalau mau dijual bisa kalian titip-titipkan di sekolah, warung, atau di lapak lainnya. Selamat mencoba ya, sampai jumpa di video selanjutnya.